Salam saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini kita akan melakukan berbagai aktivitas dan berbagai kegiatan kita. Untuk melakukannya, mari dituntun oleh firman, sehingga firman itu membuat sebuah dorongan untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Mazmur 51 ayat 3. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Hubotodo akka salaatku saitaringo dorohaku akka dosaku. Dalam bahasa Indonesia, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita di dalam iman kita mengatakan kita adalah orang yang benar, pada saat itulah kita tidak membutuhkan kebenaran. Padahal sesungguhnya setiap orang harus menantikan kebenaran daripada Kristus Yesus yang akan membenarkan dia, karena kebenarannya tidak bisa untuk menyelamatkannya. Kebenaran kita tidak akan bisa menyelamatkan kita, namun kebenaran Kristuslah yang membenarkan kita menjadi kita diselamatkan. Ketika kita membaca Mazmur pasal 51 ini, kita akan melihat bagaimana orang menjadi jauh daripada Allah, bagaimana orang menghujat dan meniadakan Allah dalam hidup mereka. Oleh karena itu pemazmur, yaitu Daud, yang merupakan mazmur yang diungkapkan oleh Daud ini, mengatakan bahwa aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Dia mau mengatakan ketika banyak orang menjadi tidak sadar atas kesalahannya, hanya fokus kepada kebenarannya, namun pemazmur mengatakan aku sadar akan pelanggaranku. Artinya, apa yang dia lakukan yang tidak berkenan kepada Allah, dia menyadari itu. Dan ketika menyadarinya, dia menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak dan keputusan Allah dalam kehidupannya. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kesadaran-kesadaran yang demikian menghantar kita untuk hidup di dalam kebenaran-kebenaran Allah, untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan bagi hidup kita. Ketika kita sadar atas kesalahan kita, sadar atas pelanggaran kita, yang pasti kita akan mengubah diri, menganggap diri kita tidak layak, dan berusaha untuk menjadi layak di hadapan Allah. Namun ketika kita menganggap diri kita benar, menganggap diri kita baik, maka pada saat itu akan ada kesombongan-kesombongan rohani, di mana dianggap orang lain tidak benar, tidak baik, dan hidup mereka menjadi hidup yang selalu mengandalkan kebenarannya dan tidak membutuhkan kebenaran daripada Kristus Yesus. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam firman ini pemazmur juga mengatakan, aku senantiasa bergumul dengan dosaku, meratapi segala dosa, kemudian menganggap kita najis di hadapan Allah. Maka dengan kenajisan dan perasaan ketidaklayakan ini datang di kaki Allah dan menyembah kepadanya sehingga kita menjadi dibenarkannya. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman yang begitu indah mengajak hati pikiran kita untuk selalu berefleksi, untuk selalu berenung atas kebaikan dan anugerah Tuhan. Sehingga dengan demikian kita menjadi yang dibenarkan dari segala dosa dan pelanggaran, dan hidup di dalam kebenaran Allah. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, mari menjadi tetap hidup di dalam mencerminkan bahwa kita tidak layak di hadapan Allah, sehingga Allah lah yang melayakkan kita. Marilah kita hidup selalu merenungkan atas kesalahan dan pelanggaran kita, sehingga kita melakukan apa yang menjadi benar dan berkenan kepada Tuhan, tidak menjadi mengandalkan kebenaran kita. Orang yang demikian
akan selalu diperbaharui dan membaharui diri dari hari ke hari, dan tidak akan ada kesombongan rohani baginya. Sebagaimana pemazmur melihat di sekitarnya penuh dengan noda, penuh dengan dosa dan pelanggaran, namun dia selalu melihat dirinya sebagai orang yang akan dilayakkan Allah dari segala kekurangan dan keberadaannya. Oleh karena itu, saudara terkasih, mari sebagai pemazmur hidup tunduk di hadapan Allah, mengaku dosa dan kelemahan, dan selalu merenungkan atas pelanggaran kita, sehingga kita hidup selalu ingin berkenan dan melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Bila firman ini menjadi kekuatan bagi hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengajar kami untuk selalu mengakui atas segala kekurangan kami, dan berdoa agar kami melihat segala kekurangan dan keterbatasan itu, menyerahkan kepada kehendak Tuhan. Biarlah Engkau melakukan yang lebih lagi dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.